warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Gispratiwi, NIM F2018-01032. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan atau merampungkan tugas kuliah kimia medisinal tentang mereview jurnal. Di mana jurnal yang saya review kali ini berjudul tentang studi interaksi kompleks inulin dan juga fraksi kasein melalui analisis in silico dan molecular docking. Ini sebagai dasar pengembangan prebiotik fermented milk. Di sini saya menampilkan seperti yang terdapat di slide. Itu jurnal yang saya review. Seperti ini tampilannya ya, dapat dilihat jurnalnya. Terus kita masuk ke slide yang berikutnya. Di sini ada pendahuluan, di mana prebiotik fermented milk itu merupakan fortifikasi prebiotik ke dalam formulasi fermented milk yang dapat menstabilkan sistem koloid susu guna mencegah pemisahan fase, memperkuat jaringan kasein, dan juga akan menurunkan sineresis. Terus defect pada fermented milk ini sering terjadi, itu dimana pada saat pH 4,6 itu tercapai, atau muatan negatif pada kasein akan berkurang, yang akan menyebabkan gaya tidak elektrostatis dan juga stabilitasnya itu akan menurun. Mana kestabilan misel kasein ini akan terganggu hingga struktur internal kasein misel ini melemah dan terjadi yang namanya sineresis. Jadi, adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menentukan interaksi terbaik kompleks inulin dengan fraksi yang digunakan itu ada fraksi kasein alfa, fraksi kasein beta, dan fraksi kasein kappa sebagai dasar pengembangan prebiotik fermented milk. Terus di sini ada inulinnya. Apa sih itu inulin? Jadi inulin itu merupakan campuran oligo dan polisakarida yang terdiri dari unit fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan beta. Di mana dia ini bermanfaat sebagai dietary fiber, juga merupakan prebiotik alami. Jadi dia termasuk ke dalam prebiotik alami yang biasa digunakan sebagai stabilizer. Inulin sendiri ini tuh dia tidak berbau, tidak berwarna, terus rasanya hambar. Ini berupa seperti bubuk putih, sangat mudah dikombinasikan dengan bahan lain tanpa memberikan perubahan flavor atau perubahan rasa. Inulin ini mempunyai gelling capacity dengan air dan sebagai bahan tambahan pangan fungsional karena sifatnya yang prebiotik. Terus kita lanjut ke metode, di mana metode yang digunakan dalam jurnal ini atau jurnal penelitian ini adalah metode in silico dan molecular docking, di mana digunakan itu untuk memprediksi interaksi dan konformasi makromolekul suatu kompleks yang stabil berdasarkan energi interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, dan antar unit hidrofobik. Luaran molecular docking itu berupa skor yang ditanyakan sebagai energi binding skor yang semakin rendah nilainya, maka itu menunjukkan semakin stabil yaitu interaksi ligan dan reseptornya, sehingga afinitas ligan terhadap reseptornya itu akan semakin kuat. Jadi molecular docking di sini metode dia menggunakan ada 3 ya dalam metode penelitiannya, itu ada molecular modeling, ada molecular docking, dan molecular visualization. Yang kita akan bahas ini adalah molecular docking. Jadi proses docking itu dilakukan dengan Hertz-Dock algorithm. Ini untuk menghitung dan juga memprediksi kemungkinan interaksi insulin dengan kasein alfa, kasein beta, dan kasein kappa. Hasil dari molecular docking ini dimurnikan dengan menggunakan Fire Dock yang disesuaikan dengan fungsi energi, di mana struktur dengan binding energi bebas yang terendah dianggap sebagai hasil docking yang terbaik. Jadi misalnya didapat dengan struktur binding energinya itu, jadi maksudnya binding energinya yang paling terendah, berarti dia itu yang paling bagus hasil dockingnya atau paling bagus hasil molecular dockingnya.
dengan binding energi yang terendah. Kita masuk di hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah direview. Di sini ada, ini modelnya dia ya, kasein A seperti ini, dia itu agak panjang ya. Terus kasein alpha tadi ya, dia agak panjang. Terus di sini ada namanya juga kasein beta. Dia itu seperti kayak segerombolan ya, dia itu bergerombol seperti kayak misalnya gula karet ya, permen karet. Seperti permen karet gambarnya, sama juga dengan kasein kappa seperti permen karet yang bergerombol. Kita masuk slide berikutnya. Sini dapat kita pahami sendiri ya, di mana molecular docking ini merupakan metode untuk menggambarkan posisi ligand pada sisi aktif reseptor, di mana sequence protein kasein alpha, kasein B, dan kasein kappa itu menghasilkan ligand, di mana ligand dan proteinnya adalah inulin A yang mengikat protein reseptor yaitu kasein alpha dan mengubah konformasi gamma mempengaruhi orientasi bentuk 3D-nya. Di sini ada gambar seperti yang dilihat, ada interaksi antara kompleks inulin dengan kasein alpha. Gambarnya seperti ini, di mana yang A-nya itu ya, yang warna ungu yang kecil itu adalah inulinnya, dan itu yang panjang tadi ya, kalau yang panjang itu kasein alpanya. Jadi ini interaksinya seperti ini. Terus yang selanjutnya ada interaksi antara inulin dan juga kasein beta. Seperti yang samping tadi, kasein beta modelnya seperti kayak permen karet ya, permen karet yang terus itu yang bagian A-nya itu inulinnya seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk kasein kapanya seperti ini interaksinya, yang A-nya itu kasein inulinnya, yang B-nya itu kasein kapanya. Terus kita lanjut, mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bidding energi ya, tadi yang saya bilang bahwa semakin rendah bidding energinya, maka dia akan mendapatkan hasil docking yang terbaik atau paling bagus. Nah, di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bidding energi kompleks inulin kasein alpha, kompleks inulin kasein beta, dan kompleks inulin kasein kappa. Iya, bidding energi ini merupakan energi. Jadi energi namanya bidding energi, berarti energi ya, kekuatan yang kita butuhkan untuk membongkar seluruh sistem menjadi bagian-bagian yang terpisah. Dimana sebuah sistem terikat itu biasanya mempunyai energi potensial lebih rendah daripada jumlah bagian-bagian penyusunnya. Hasil molekul docking dari penelitian ini menunjukkan bahwa molekul inulin mengikat kasein kappa didominasi dengan nektar hidrogen dan kelompok hidrofobik dengan inti hidrofobik dari kasein kappa. Jadi hasil molekulernya ini menunjukkan bahwa kasein kappa yang mempunyai bidding energi paling rendah. Seperti ini kita lihat bidding energinya. Seperti kita lihat kasein kappa ya, di molekul itu min 36,81, sedangkan kasein alpha dan kasein beta itu hampir mirip 29 ya, dimana kasein alpha 29,55, sedangkan kasein beta 29,88. Jadi kesimpulan, termasuk di kesimpulan, jadi kita kan menyimpulkan, jadi kesimpulan penelitian ini itu kan melalui metode in silico dan juga metode molecular docking. Nah, dia itu dapat dibuktikan bahwa interaksi terbaik itu inulin membentuk kompleks dan kasein kappa sebagai dasar pengembangan prebiotik fermented milk. Jadi yang paling baik membentuk yang dijadikan sebagai pengembangan dalam prebiotik fermented milk itu terjadi pada kasein kappa tadi ya. Dia mempunyai bidding energi ya yang lebih besar dan yang lain. Jadi dia itu lebih mudah terbentuk dan dikatakan berhasil pada yang kasein kappa tadi. Jadi intinya dalam dasar pengembangan prebiotik fermented milk ini, kasein kappa paling bagus digunakan. Itu saja mungkin sekian saja yang dapat mungkin saya jelaskan dari materi kali ini. Tidak begitu banyak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.